Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Studian Garis Tampuk 150-2020-008. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gangguan ansietas. Adapun hal-hal yang akan dibahas pada materi ini yaitu adalah yang pertama epidemiologi, patofisiologi, klasifikasi ansietas, terapi farmakologi, dan juga terapi non-farmakologi. Pertama-tama yaitu kita harus mengetahui apa itu gangguan ansietas. Jadi, gangguan ansietas ini atau yang biasa disebut dengan gangguan kecemasan itu merupakan suatu gangguan yang umum terjadi yang berkaitan dengan mental, emosional, dan juga perilaku. Ciri yang menonjol pada gangguan kecemasan ini seperti penghindaran tidak rasional atau dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. Adapun ciri khas dari ansietas yaitu seperti rasa cemas atau takut yang berlebih, juga pada gejala otonom seperti berdebar-debar, keringat dingin, dan juga tremor. Adapun epidemiologi dari ansietas, yaitu menurut survei epidemiologi, sepertiga dari penduduk dunia dipengaruhi oleh gangguan kecemasan selama masa hidupnya, di mana pada usia parubaya prevalensinya paling tinggi, dan juga ada penurunan tingkat prevalensi seiring dengan bertambahnya usia, terutama usia yang lebih tua. Sedangkan menurut survei yang lebih baru, tingkat dari prevalensi seumur hidup untuk remaja berusia 13 hingga 17 tahun yaitu sekitar 7,7%, sementara itu 6,6% pada orang dewasa yang berusia 18 hingga 64,3 tahun. Untuk patofisiologinya, yaitu yang pertama ada model noradrenergic, di mana model ini menunjukkan bahwa sistem saraf otonom pada penderita ansietas memiliki hipersensitif dan bereaksi secara berlebih terhadap berbagai rangsangan, di mana glukokortikoid mengaktifkan locus coeruleus yang berperan dalam mengaktifasi norepinefrin sehingga dapat merangsang sistem saraf simpatis dan juga sistem saraf parasimpatis. Selanjutnya itu ada GABA atau gamma aminobutyric acid yang merupakan suatu neurotransmitter inhibitor penting dalam sistem saraf pusat dan juga mengatur banyak rangsangan di daerah bagian otak. GABA terdiri atas dua, yaitu ada GABA A dan juga GABA B. Adapun salah satu perbedaan antara GABA A dan GABA B yaitu untuk GABA A merupakan saluran ion dengan gerbang ligan, sedangkan untuk GABA B yaitu suatu reseptor yang berpasangan dengan protein G. GABA juga dapat mempengaruhi suatu tingkat kecemasan dengan memediasi pelepasan neurotransmitter lain seperti solesitokinin dan juga dapat menekan aktivitas saraf pada sistem serotonergic dan juga noradrenergic. Reseptor GABA benzodiazepin yang terletak di neuron postsinaptik itu didistribusikan secara luas di daerah bagian otak dan juga sumsum tulang belakang, terutama terkonsentrasi di bagian otak yang biasa dianggap terlibat dalam terjadinya ansietas, termasuk medial PFC, amigdala, dan juga hipokampus. Selanjutnya itu mekanisme serotonergic yang dapat diyakini dalam mendasari aktivitas biologis dari berbagai obat yang digunakan untuk mengobati mood disorder termasuk dalam gejala ansietas. Dalam jalur serotonergic yang timbul diawali dari nukleus rape yang berada di bagian batang otak yang dapat mempersarafi berbagai macam struktur yang terlibat dalam gangguan ansietas. Contohnya seperti korteks frontal, amigdala, dan juga hipokampus. Patologi seluler yang dapat berkontribusi pada pengembangan gangguan ansietas termasuk dalam regulasi abnormal pelepasan 5-HT. Peran dari 5-HT dan subtipe reseptornya dalam memediasi gejala kecemasan, panik, dan obsesi adalah kompleks 5-HT yang dilepaskan dari terminal saraf ketika berkaitan dengan subtipe reseptor 5-HT2C postsinaptik yang memediasi kecemasan.
Selain itu, ada reseptor 5-HT1A yang dapat meningkatkan aliran kalium dan menghambat aktivitas adenilat siklase. Selanjutnya yaitu ada fobia. Fobia merupakan perasaan takut yang berlebih yang dirasakan oleh seseorang saat menghadapi situasi atau objek tertentu. Fobia terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada agorafobia, yaitu takut ketika menghadapi keramaian atau disebut dengan housebound atau bersifat kronis. Sedangkan fobia sosial anxiety disorder atau SAD yaitu keadaan seseorang takut saat menjadi pusat perhatian, contohnya dalam melakukan presentasi maupun dalam memberikan sebuah pidato. Selanjutnya itu ada spesifik fobia atau fobia khas, yaitu takut saat menghadapi hal-hal yang tertentu saja, contohnya seperti takut akan ketinggian, tempat sempit, laba-laba, kucing, dan juga air. Selanjutnya yaitu gangguan panik. Ciri khas dari gangguan panik yaitu pertama muncul secara tiba-tiba, selanjutnya itu hilang dalam hitungan menit, atau gejala itu dapat hilang timbul, juga adanya derealisasi atau takut mati. Gejala panik attack atau gangguan panik ini terjadi berulang minimal selama 1 bulan. Dia juga hilang kontrol atau dapat hilang kendali. Selanjutnya yaitu gangguan cemas menyeluruh atau GAD. GAD sendiri merupakan perasaan cemas yang berat, menetap, dan juga disertai dengan gejala somatik yang dapat menyebabkan gangguan pada fungsi sosial. Adapun ciri cemas secara menyeluruh, yang pertama yaitu adanya faktor pencetus, contohnya seperti seseorang mengkhawatirkan tentang masa depannya. Juga GAD ini bersifat mengambang dan terus-menerus atau tidak hilang timbul seperti pada gangguan panik. Kemudian yaitu ada susah tidur dan juga sulit konsentrasi. Untuk durasinya itu bisa dari minggu hingga bulan. Selanjutnya yaitu riwayat kejadian traumatik. Berdasarkan gejalanya dapat dibagi menjadi 2, yaitu untuk gejala yang memiliki flashback, nama penyakitnya yaitu PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder atau yang dikenal dengan gangguan stres pasca trauma. Sedangkan untuk yang tanpa flashback yaitu cemas, depresi, dan juga untuk campuran yaitu terbagi atas 2, yaitu yang pertama ada stres akut di mana dia kurang dari 1 bulan dan juga minimal 3 hari. Sedangkan gangguan penyesuaian yaitu durasinya biasa 1-6 bulan. Perbedaan PTSD dan gangguan penyesuaian yaitu untuk gangguan penyesuaian gangguan stresnya tidak terlalu berat, contohnya seperti dipecat atau dipindah kerjakan. Selanjutnya itu terapi farmakologi. Yang pertama untuk terapi fobia yaitu obat anti-ansietas atau ansiolitik atau disebut dengan agonis GABA. Untuk golongan obatnya yaitu benzodiazepin, contoh obatnya seperti lorazepam, alprazolam, dan juga diazepam. Selanjutnya yaitu untuk gangguan panik. Untuk terapi farmakologi dari gangguan panik, untuk serangan awal dapat diberikan obat golongan benzodiazepin. Sedangkan untuk maintenance atau yang tepat dapat diberikan obat golongan SSRI, contohnya seperti fluoxetine dan sertralin. Kemudian ada gangguan cemas menyeluruh atau GAD. Untuk terapi farmakologinya dapat diberikan obat
golongan benzodiazepin untuk jangka pendek atau fase akut. Contoh obatnya seperti diazepam, lorazepam, dan alprazolam. Untuk jangka panjang, dapat digunakan obat golongan SSRI, contohnya seperti fluoxetinin, paroxetin, dan sertralin. Selanjutnya untuk riwayat kejadian traumatik, untuk terapi farmakologinya, yang pertama untuk pasien yang mengalami kecemasan dapat diberikan benzodiazepin, contohnya seperti clobazam dan lorazepam. Sedangkan jika pasiennya memiliki depresi, maka dapat diberikan SSRI atau fluoxetine dan sertralin. Selanjutnya yaitu terapi non-farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi dari gangguan anxietas dapat dilakukan terapi densitas atau gradient exposure dengan terbaik, psikoterapi, konseling jangka pendek, terapi kognitif, meditasi, terapi suportif, dan juga dapat melakukan olahraga. Pada pasien GAD harus menjalani terapi psikologi sendiri atau dalam kombinasi dengan obat anti-ansietas. Untuk terapi perilaku kognitif atau CBT, meskipun tidak tersedia secara luas, tapi termasuk dalam terapi psikologis yang paling efektif, di mana pasien harus menghindari kafein, alkohol berlebihan, dan juga pil diet.